Shalom, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema kita, Omniscience, Allah yang Maha Tahu. Catatan pemazmur kita di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 6 akan kita baca bersama-sama. Lagu tadi mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, ada banyak hal mungkin yang tidak harus kita tahu persis penjelasannya. Tetapi yang membuat kita mengalami ketenangan dan kelegaan adalah yang kita tahu Tuhan peduli dan bersama dengan kita. Mari sekali lagi di dalam pergumulan pemazmur ini kita akan mengingat kembali tentang siapakah Tuhan itu atas kehidupan kita. Saya akan membacakan ayat ini Bapak Ibu dan kita akan menyimaknya bersama-sama. Ini Mazmur untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud ya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ada seorang yang bernama Richard Sorge. Richard Sorge ini dia adalah seorang, awalnya dia memang menjadi tentara begitu ya. Tapi kemudian dia menjadi seorang wartawan. Tapi kemudian sesungguhnya dia adalah seorang intelijen. Bapak Ibu, dia lahirnya memang di Uni Soviet waktu itu ya. Tetapi dia dibesarkan itu di Jerman. Uni Soviet dan Jerman ini kan marxismenya sangat kuat ya. Paham komunisnya sangat kuat sekali dan dia sangat mengidolakan paham ini ya. Dan kemudian dia menjadi jurnalis politik, menjadi wartawan politik dan singkat cerita dia ditarik oleh Badan Intelijen Uni Soviet untuk menjadi seorang mata-mata, jadi seorang intelijen. Waktu itu dia menyusup dan dia sangat dekat dengan lingkaran diplomatik Jerman di Tokyo. Dia sangat diterima baik. Dan secara terbuka memang dia itu dikenal sebagai seorang wartawan yang pro-Nazi ya, Jerman ya. Tapi sekali lagi diam-diam dia itu karena dia sudah direkrut menjadi intelijen, mata-matanya Rusia atau Uni Soviet pada saat itu, dia mengirimkan kabar-kabar mengenai situasi yang berkembang di dalam situasi politik pada saat itu, dalam situasi peperangan saat itu, mengirimkan informasinya ke Uni Soviet. Gitu. Bahkan dia itu di kedutaan Jerman dan Jepang itu sangat dekat sekali dan dianggap menjadi teman yang sangat dipercaya sekali ya. Dan singkat cerita Jerman ini udah mulai dekat sama Jepang begitu ya. Dan kemudian mulai meninggalkan Tiongkok waktu itu. Nah inilah yang terjadi Bapak Ibu.
yang sangat penting dari peran dari Richard Sorge ini, dia memberitahukan kepada pemimpin besar Uni Soviet waktu itu Stalin mengenai posisi-posisi Jepang dan Jerman di dalam meletakkan pasukan mereka itu. Di daerah mana. Dan dia memberi informasi bahwa Jepang itu tidak akan menyerang Uni Soviet itu dari timur. Maka akhirnya Uni Soviet pada saat itu mengkonsentrasikan tentara dan seluruh kekuatannya itu di daerah barat. Dan akhirnya mereka menang perang di daerah Moskow pada saat itu, di pertempuran Moskow. Luar biasa. Tetapi pada akhirnya dia tertangkap Bapak Ibu. Tahun 1941 dia tertangkap oleh tentara Jepang karena ada mereka memakai seorang perempuan Jepang untuk mendekati dia begitu ya. Kemudian dia tertangkap dan pada tahun 1944 dia dieksekusi mati, digantung dan selang 19 menit dia mati waktu eksekusi itu. Nah Bapak Ibu sering kasih Tuhan, memang sangat tragis ya ini. Tapi yang unik di sini adalah bahwa banyak orang dekatnya pada saat itu, termasuk teman-teman rekan kerjanya itu tidak pernah tahu bahwa dia itu adalah agen rahasia. Bahwa dia adalah intelijen dari Uni Soviet. Dan dia menjalani hidup itu dengan ya identitas yang dia punya waktu itu sebagai seorang wartawan dan menjalani identitas yang palsu lah istilahnya begitu ya. Dan itu sepenuhnya sangat meyakinkan orang-orang di sekelilingnya Bapak Ibu. Bahkan informasi-informasi penting pertempuran pada saat itu di diplomat di Jepang itu dia bisa dapatkan. Sehingga dia bisa kasih informasi kepada Uni Soviet. Dan selanjutnya baru 20 tahun kemudian Bapak Ibu. Baru 20 tahun kemudian. Itu Rusia atau Uni Soviet tahun 1964 itu mengakui dia sebagai agen rahasianya dan ditetapkan sebagai pahlawan. Bapak Ibu. Betapa dari sini kita melihat manusia itu mampu untuk menyembunyikan dirinya dari orang lain. Bisa sedemikian rapat menyembunyikan identitas dirinya dari orang lain. Dan orang tidak tahu di balik semua apa yang dia sedang maksudkan dan dia kerjakan. Seorang intelijen. Tetapi sebaliknya juga kita tahu dari sini bahwa manusia itu tidak bisa mampu mengerti, tidak bisa mengetahui hal yang tersembunyi dari orang lain. Kita bisa menyembunyikan sesuatu dari orang lain, dan orang lain juga rupanya tidak bisa tahu apa yang tersembunyi itu Bapak Ibu. Inilah manusia. Dan lihatlah Bapak Ibu sering kasih Tuhan, orang di sekitar kita mungkin, yang paling dekat dengan kita pun mungkin Bapak Ibu, tidak bisa mengerti 100% keadaan kita. Dan kita juga tidak bisa mengerti orang itu. Orang di dekat kita pun, kadangkala dengan maksud dan tujuan yang jahat, kita pun gak tahu. Karena mampu menyembunyikan itu. Dan bahkan kita pun sadar dalam kehidupan kita bisa mengalami banyak kekecewaan. Karena orang yang kita harapkan di sekitar kita, rupanya juga tidak memahami dan mengerti pergumulan kita. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, kita pun bisa menyimpan banyak rahasia dan pergumulan hidup, maksud, tujuan, motivasi di depan orang lain sehingga orang lain tidak mengerti tujuan aslinya kita. Ada yang ingin kita sembunyikan dari orang lain. Bahkan dari pasangan dekat kita pun kita ingin ada sesuatu yang kita sembunyikan. Dan biasanya kalau hal-hal yang kita sembunyikan apa Bapak Ibu? Biasanya hal-hal yang daripada kacau begitu ya. Sebaliknya ada banyak hal kita juga yang tidak kita ketahui.
dari pasangan kita. Itulah kita manusia dalam seluruh keterbatasan kita. Tapi hari ini itu tidak berlaku di hadapan Tuhan. Hari ini itu tidak bisa dikenakan kepada Tuhan. Jika kita hidup berhadap-hadapan dengan Tuhan. Sekalipun kita menyembunyikan segala sesuatu. Sekalipun kita tidak tahu banyak. Tetapi Tuhan tahu segala sesuatu. Dan kita akan merenungkan hidup kita sekali lagi di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tahu segala sesuatu. Dan kita tidak dapat menyembunyikan segala sesuatu di hadapan Dia. Bapak Ibu, Mazmur yang kita baca tadi itu memang adalah Mazmur Daud. Memang tidak terlalu persis tahu situasi bagaimana saat itu Daud itu kok bisa menuliskan Mazmur ini. Latar belakangnya seperti apa tidak tahu persis sih di situ bagaimana. Namun kalau kita lihat tadi bacaan tadi Bapak Ibu itu mencerminkan semacam kayak pergumulan pribadi. Kayak refleksi pribadi. Dia coba introspeksi dirinya sendiri juga di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Di dalam kesadaran akan Allah yang ada di depan dirinya. Dia mencoba untuk menunjukkan mazmurnya ini. Dan kita tahu Daud itu siapa Bapak Ibu? Daud itu memiliki banyak pengalaman kehidupan pahit dan manis. Kita tahu Daud itu juga punya banyak kegagalan di dalam hidupnya. Kegagalan yang sangat nyata terlihat itu ketika dia kemudian berzina dengan Batseba. Dia membunuh istri suaminya Batseba. Dia merancangkan rancangan-rancangan yang begitu sangat jahat. Itu kegagalan secara pribadi di hadapan Tuhan. Sekalipun kegagalan ini dia tuangkan dalam mazmur yang lain mengenai bagaimana dosanya pada saat itu dan Nathan menegur dia. Tapi inilah kehidupannya. Daud itu adalah seorang yang mengalami banyak sekali pergumulan, tekanan-tekanan. Bahkan diburu oleh Saul, bahkan oleh anaknya sendiri. Hidup di dalam ketakutan, pelarian ke sana ke sini, itu Daud. Dan kemungkinan besar mazmur ini, sekali lagi Bapak Ibu adalah refleksi rohaninya. Ketika Daud merenungkan siapa dirinya itu di hadapan Allah. Yang Maha Tahu, kalau kita baca pada ayat 1 sampai ayat 24 di sana tercecer di sana sifat Allah yang begitu sangat kuat, yang Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir. Tapi khusus di dalam ayat 1 sampai 6 ini sangat kuat sekali pesan Daud berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu. Yang Maha Tahu. Daud menyadari ada problem di sini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Karena seluruh hidupnya itu terpampang di hadapan Tuhan. Doa pengakuan dosa kita tadi, Dr. Eli dengan begitu tegas mengatakan kami di depan Engkau Tuhan telanjang. Memalukan sekali kehidupan kita sesungguhnya di dalam seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan. Daud tahu itu. Dan di dalam pertanyaan itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Daud kemudian berpikir, apakah masih aman kondisiku ini di hadapan Tuhan yang telanjang seperti ini? Masihkah aku ini bisa mengalami ketenangan, kenyamanan di dalam kondisiku yang seperti ini? Sementara dosa-dosaku terlihat semuanya. Sementara pergumulan-pergumulanku itu nyata. Apakah aku masih aman? Dan kemudian dia mencoba untuk menilik kembali bagaimana kalau kondisiku di hadapan Tuhan yang Maha Tahu ini. Apa yang harus aku lakukan? Di dalam hidup yang sementara ini apa yang harus aku lakukan di hadapan Tuhan yang tahu semuanya. Detil-detil kehidupanku ini. Ini loh Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Problem kita yang sesungguhnya itu bukan di hadapan manusia. Tapi di hadapan Tuhan. Jika seorang manusia, bahkan orang Kristen, tidak menghayati dirinya itu di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dan tidak hidup bersama dengan Allah yang Maha Tahu. Maka ada begitu banyak bahaya yang sangat serius
yang akan timbul dalam kehidupan rohani kita, di dalam kehidupan etika kita, di dalam kehidupan relasi kita dengan sesama kita. Banyak orang yang tidak menghayati kesadaran hidup sehari-harinya itu di hadapan Allah yang Maha Tahu. Sehingga orang-orang ini seringkali Bapak Ibu, dan bahkan kita mungkin ada di dalam dosa yang kita sembunyikan. Yang kita sembunyikan. Bukan itu saja Bapak Ibu. Di dalam pergumulan-pergumulan kita. Orang yang tidak menyadari Allah itu Maha Tahu dan mengerti kita. Maka kita akan gampang putus asa. Dan gampang hidup merana di tengah kesusahan dan pergumulan kita. Hidup di dalam dosa yang kita sembunyikan. Dan yang paling kuat di dalamnya adalah kemunafikan Bapak Ibu. Gak ada yang kebal dengan kemunafikan. Dosa yang disembunyikan. Yang penting jaga depannya baik-baik Bapak Ibu. Yang penting depannya baik-baik. Belakangnya enggak tahu. Yang penting orang lihat baik. Jaga penampilan rohani. Seperti kayak saya ini pendeta mungkin misalkan. Tapi sembunyikan maksud-maksud dan motivasi yang enggak benar di belakang. Kalau anak kita itu Bapak Ibu salah itu biasanya kita langsung pakai nama Tuhan Bapak Ibu ya. Anak saya numplekan barang gitu ya. Itu kita nggak tahu kan gitu ya. Baru tahu kalau tumpah gitu. Ayo siapa tadi yang numplek no air ini gitu ya. Langsung kita. Aku enggak. Anak kan defense mekanismenya keluar ya. Bukan aku gitu ya. Jangan bohong ya. Terus kita pakai nama Tuhan. Tuhan tahu loh ya. Gitu ya. Tuhan melihat ya kita pakai nama Tuhan itu. Ya memang betul Tuhan tahu itu. Tapi seringkali itu kita kenakan bagi orang lain Bapak Ibu. Bukan bagi saya. Mengapa ada korupsi? Mengapa ada penipuan? Ada penggelapan? Ada orang pakai narkoba sembunyi-bunyi di kamarnya. Di tempat-tempat yang tersembunyi. Perselingkuhan, ada kejahatan-kejahatan dan dosa yang sembunyi-sembunyi. Karena dia seolah-olah itu hidup bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan yang buta, yang gak melihat dia. Jika tanpa penghayatan mengenai Allah yang Maha Tahu ini Bapak Ibu sering kasih Tuhan, seseorang Kristen pun mungkin bisa juga munafik. Kita mungkin bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa begitu luar biasa. Tetapi di balik itu semua ada begitu banyak motivasi yang berbeda yang dimaksudkan. Dan kita bisa merasa aman-aman saja di sana. Kita lupa kita sedang menumpuk murka Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bahaya sekali. Ketika kita tidak bisa hidup di hadapan Tuhan yang Maha Tahu ini, kita juga akan mudah putus asa Bapak Ibu. Mudah merana. Jika kita tidak menghayati bahwa Allah itu Maha Tahu, maka seseorang di tengah pergumulan hidupnya, di tengah penderitaannya, dia gampang putus asa. Gampang pahit hati kepada Tuhan. Mengeluh dan menyalahkan Tuhan saat penderitaan itu datang. Bertanya memang bertanya, tapi nadanya itu nada menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Itu bertanya atau menyalahkan? Enggak, karena enggak jelas juga, Ibu. Kita bisa menyalahkan Tuhan, merasa Tuhan itu tidak tahu yang terbaik untuk saya. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak ini. Kita seolah-olah lebih tahu daripada Tuhan yang lebih tahu daripada kita. Bapak Ibu, ini bisa terjadi. Dan kalau kita sekali lagi Bapak Ibu, puji Tuhan ketika kita membaca bagian perenungan pemazmur di tempat ini, kita boleh ditolong untuk meminimalisir segala hal itu tadi di atas. Ayat 1 pemazmur mengatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku.
Tuhan tuh kenal kita, dia selidiki kita Bapak Ibu. Artinya meneliti, bukan sekedar saklebatan. Enggak, aku cuma kenal, nah istilah sekarang tuh aku cuma kenal-kenal asu gitu ya. Kenal-kenal asu tuh maksudnya cuma kenal-kenal saklewatan gitu tok gitu ya. Enggak sampai ada kenal-kenal apa namanya yang sangat dekat gitu menyelidiki. Tapi Tuhan menyelidiki dan dia mengenal aku. Mengenal di sini bukan sekedar tahu fakta, tetapi mengenal secara intim, personal. Pemazmur itu bisa menyadari itu. Tuhan tuh ngerti betul menyelidiki batinku yang sedalam-dalamnya. Penyelidikannya itu bagaikan seorang dokter yang tahu persis sumber ya, penyakit itu. Penyelidikan itu bagaikan seorang ayah yang mengerti anaknya itu dalam keadaan sedang sedih hati. Bapak Ibu, Allah tidak perlu belajar untuk mengenal kita. Dia tahu kita sangat persis. Bahkan ayat yang kedua mengatakan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ya, ada duduk, ada berdiri. Di ayat yang kedua ini Bapak Ibu. Ini kan kontras ya. Sebenarnya ini bicara soal apa? Ini soal seluruh aktivitas kita itu Tuhan tahu semuanya. Sak cili-cili itu Tuhan mengerti aktivitas kita, kegiatan kita sehari-hari. Dan Tuhan mengerti pikiranku dari jauh. Pikiran kita itu Tuhan juga tahu. Yang ada di dalam sini kalau duduk berdiri itu kelihatan. Tapi pikiran yang ada di dalam yang tidak kelihatan ini Tuhan juga tahu itu semua. Artinya Bapak Ibu ini bukan hanya tahu apa yang kita lakukan. Tapi segala kehendak kita, pikiran, motivasi kita, rencana kita. Tuhan tahu semuanya. Ditegaskan lagi ayat yang ketiga. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Jalan, berbaring, itu gambaran rutinitas kita Bapak Ibu. Tuhan tahu semua rutinitas kehidupan kita. Dia memeriksa. Memeriksa itu bukan sekedar lihat gitu, tapi dipetani Bapak Ibu, dipetani gini. Tahu persis dipetani. Satu demi satu. Dan segala jalanku kau maklumi. Ayatnya mungkin bisa dimunculkan ayat yang ketiga itu. Berarti Allah itu memahami seluruh jalan hidup. Termasuk masa lalu kita. Sekarang bahkan jalan-jalan hidup di masa yang akan datang. Artinya bagi orang percaya kita tidak hidup dalam kebetulan. Kita bukan hidup di ruang kosong. Tidak. Tapi kita hidup di dalam perhatian Tuhan. Dia mengamat-amati. Dia memeriksa. Dia menyelidiki hidup kita. Bukan itu saja, ayat yang 4 ditambahkan lagi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Berarti ini sebelum ngomong ini ya. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan, bayangkan. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata, Tuhan sudah tahu semuanya. Melampaui batasan ruang dan waktu, Dia tahu. Allah mengetahui sebelum segala sesuatu terjadi, Dia mengetahui. Allah tidak hanya mengerti isi hati dan pikiran kita, tetapi rencana-rencana kita yang akan terjadi, Dia tahu. Dan semua di balik ucapan kita, bahkan yang tidak dan belum terucap, Dia mengetahui. Ini menegaskan apa Bapak Ibu? Menegaskan bahwa pengetahuan Allah itu menyeluruh. Tidak ada yang tersembunyi setitik pun. Kita dalam teropong Tuhan, dalam perhatian Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita nggak bisa lari kemana. Tapi puji Tuhan di ayat yang kelima kita membaca di sana. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu atas aku.
Tuhan itu mengelilingi kita Bapak Ibu. Tuhan itu istilahnya kayak mengepung kita gini. Kita sudah nggak bisa lari kemana-mana. Dalam posisi ya di dalam makna yang lebih rotok nggak enak itu kita tidak bisa berdalih dan tidak bisa lari kemana-mana. Tapi di dalam makna yang positif Bapak Ibu, di dalam konteks kasih, ini bagian dari pemeliharaan Tuhan yang mengelilingi kita dan meneguhkan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, karena itu pemazmur dalam ayat yang ke-6 mengatakan, terlalu ajaib bagiku. Dia memuji Tuhan. Pemazmur memberikan kekaguman itu kepada Tuhan. Dan tentunya kekaguman itu akan ditindaklanjuti dengan kehidupan yang di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Disinilah kita perlu menyadari bersama-sama. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Sembunyi dari Tuhan. Atas seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Kita perlu bertanggung jawab. Tetapi kita juga tidak tersembunyi dari perhatian Tuhan. Atas seluruh pergumulan dan kesusahan kita. Tuhan memperhatikan kita. Puji Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sering kasih Tuhan? Apakah kita punya kehidupan yang sungguh berhadap-hadapan dengan Tuhan yang Maha Tahu. Sehingga kita sungguh mengalami pertanggungjawaban dalam hidup ini. Saudara, kalau kita misalkan kerja, kemudian di ruangan kerja tuh dipakai CCTV semua. Ruangan kerja tuh CCTV-nya 10 misalnya. 10 CCTV-nya. Di jalan, di mana. Itu kalau orang pakai CCTV di semua tempat, di pojok-pojok, bahkan kalau bisa semut lewat pun tahu begitu ya. Kalau misalkan CCTV dipasang, itu kira-kira Bapak Ibu, itu menakutkan atau menenteramkan? Kalau CCTV dipasang. Menakutkan atau menenteramkan? Gimana? Menenteramkan. Tapi bagi maling, menakutkan. Tergantung siapa yang punya motivasi kan gitu. Mungkin kalau bos pasang CCTV untuk ngawasi gerak-geriknya ojo-ojo apa namanya nggak kerja gitu ya, klesetan wae gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang ada di situ, misalkan di parkiran Indomaret, Alfamaret, apalah dibilang itu kan aman. Wah kalau ada apa-apa, enek CCTV nih, nanti bisa kan begitu. Ya tergantung Bapak Ibu. Kita mau melihat CCTV itu menakutkan atau menenteramkan kita, tergantung bagaimana motivasi kita. Saya pernah Bapak Ibu ya bukan CCTV, sama teman, ini evangelis Andi Setiabudi bersama saya gitu ya, sama ada satu lagi teman, cari makan begitu ya, gitu. Kemudian mau belok, tapi di agak jauh sana tuh ada putaran gini tapi silang gitu loh. Tapi tak lihat ya, sana nggak ada mobil, sana ya kosong. Terus terus waktunya ya buru-buru gitu ya, cepet mau golek mangan nih, mau cari makan gitu ya. Mau muter di sana tuh jauh Bapak Ibu, ada sekitar 1 kiloan gitu. Langsung diputer ya gitu ya. Nah, saya nekuk gitu, kepalanya mobil sudah masuk gini. Kadung masuk gini ya gitu ya. Penginjil Andi ngomong gitu, ojo Pak, kita jaga integritas kita. Kadung mlebu ngene. Waduh. Isin aku. Tuhan tahu loh. Masih Pak polisi nggak tahu. Wah saya menyesal Bapak Ibu. Itu. Ya bagaimana dengan kita Bapak Ibu. Di dalam ketidaktahuan orang lain.
Di sanalah hidup kita yang sesungguhnya Bapak Ibu. Pertanggungjawaban kita adalah di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Yang akan membangun integritas kita, kejujuran kita dan tanggung jawab kita. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu kita ini penuh dengan dosa Bapak Ibu, Tuhan tahu. Karena itu dia turun. Karena dia tahu kita nggak akan bisa bereskan dosa kita ini. Dia turun, dia mengasihi kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk membuka jalan supaya kita bisa menerima pengampunan dari dia. Puji Tuhan. Pengetahuan Tuhan terhadap segala dosa dan kesalahan kita sebagai anak-anaknya itu adalah cinta kasih kepada kita untuk kita kembali kepada dia. Kita juga bisa mengalami penghiburan Bapak Ibu, ketenangan. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Orang lain gak tahu. Aku melakukan yang terbaik kok sedih paido misalnya kan begitu ya. Aku ini sudah motivasiku sudah benar kok ya disalahkan. Aku ini sudah berikan apa yang baik kok aku ini ya. Tuhan aku ini sudah mengasihi Engkau kok ya mendapat musibah seperti ini. Tapi Tuhan tahu kita Bapak, itu menjadi penghiburan bagi kita. Bapak Ibu ada seorang bapak yang bernama, kita mungkin tahu ya kisah ini, Horatio Spafford ya. Terakhir ini, adalah seorang pengacara Bapak Ibu. Dia seorang pengacara Kristen, dia seorang pengusaha yang sukses di Chicago Amerika di abad yang ke-19. Ya sukses, kemudian dia aktif di dalam pelayanan gereja Bapak Ibu. Kalau kita tahu D.L. Moody itu adalah sahabatnya juga. Namun kehidupannya diuji habis-habisan. Kebakaran yang besar di Chicago waktu itu menghancurkan banyak investasinya. Habis. Maka tahun 1873 ia mengirim istri dan 4 anak perempuannya ini Bapak Ibu. Untuk ke Eropa. Waktu itu pesawat belum bisa pakai laut Bapak Ibu. Kita mungkin sudah tahu ceritanya ini. Dan di tengah laut kapal itu tenggelam. Karena terjadi tabrakan Bapak Ibu. Keempat anaknya meninggal, cewek semua. Dan dia mendapat kiriman telegram pendek yang bunyinya cuma save alone. Hanya istrinya yang hidup. Dalam kesedihan yang luar biasa, Bapak Spafford segera menyusul istrinya ke Eropa. Dan ketika kapalnya melewati daerah kapal yang tenggelam, kapal anak-anaknya itu, kemudian dipanggil oleh kaptennya untuk menunjukkan ini loh lokasi kapal yang tenggelam. Anaknya masih di sana, di dalam. Di sanalah dia mengalami kepedihan yang sangat terdalam. Dan Horatio Spafford ini menuliskan sebuah puisi yang berjudul It is well with my soul. It is well with my soul. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Dan puisi itu kita nyanyikan hari ini tadi. Apa yang membuat dia bisa tenang begitu Bapak Ibu? Karena ia tahu rasa sakitnya itu, pedihnya itu. Tuhan tahu. Allah melihat kehilangan yang tak terlihat oleh manusia. Dan Allah berdaulat dan dia tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Apapun kita hari ini Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan dan hiduplah di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Dan biarlah kita mengalami damai sejahteranya.
Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang buruk untuk anak-anaknya. Dia tahu yang terbaik. Kiranya Tuhan menolong, membukakan jalan-jalan baik dan damai sejahteranya. Amin. Mari kita berdoa.